Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan berdiskusi yaitu mengenai materi bab 18 dengan materi pasar faktor-faktor produksi. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinata Audiana dengan NIM B10312311101. Dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Saya Sarah Aulia dengan NIM B10312311078. Saya Alia Agesti dengan NIM B1031231091. Saya Natasha Febriola dengan NIM B10312310944. Dan saya Maya Angela dengan NIM B10312311057. Oke, jadi di sini kami langsung saja menjelaskan tentang hmm, Oke, baik. Jadi di sini dimulai dengan faktor produksi dan faktor pasar. Faktor produksi yaitu input-input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, ada tenaga kerja, tanah, dan modal. Modal di sini yaitu peralatan dan struktur yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Harga dan jumlah input akan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan faktor pasar. Kemudian fungsi produksi dan produk marginal tenaga kerja. Yang pertama, fungsi produksi. Hubungan antara jumlah input yang digunakan dalam produksi dan jumlah output dari produksi tersebut. Yang kedua, produk marginal tenaga kerja. Peningkatan jumlah output dari satu unit tambahan tenaga kerja. Sekian. Nah, berdasarkan slide kedua tadi, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pasar input dan pasar output? Oke, yang ini ya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan rekan saya, yaitu Natasha Febriola. Apa sih itu pasar input dan output? Jadi yang pertama, pasar input itu atau dapat disebut juga pasar faktor produksi, merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi, yaitu sumber daya alam berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Kemudian, pasar output, atau dapat disebut juga pasar produk, merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi, biasanya dalam bentuk jadi. Bagaimana, Natasha? Apakah sudah mengerti? Baik, penjelasannya sudah sangat jelas. Oke, baik. Jadi di sini akan dilanjutkan dengan rekan saya yang lainnya. Kemudian terdapat hal-hal yang menggeser kurva permintaan tenaga kerja, yaitu 1. Harga hasil produksi dengan simbol P, 2. Perubahan teknologi atau mempengaruhi MPL. MPL yaitu marginal tenaga kerja. Yang 3. Supply dari faktor-faktor produksi lain. Kemudian terdapat permintaan input dan penawaran hasil produksi seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Yang pertama, aturan perusahaan untuk menuntut tenaga kerja, yaitu P kali MPL sama dengan W. Kedua, membagi kedua sisi dengan MPL, yaitu P sama dengan W per MPL. Ketiga, substitusi MC atau biaya marginal sama dengan W per MPL dari slide sebelumnya, yaitu P sama dengan biaya marginal. Oleh karena itu, input demand dan output supply seperti dua sisi mata uang. Oke, sudah selesai ya. Apakah ada pertanyaan dari slide ini? 3 dan 4? Ya, sepertinya tidak ada ya guys. Lanjut. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang menggeser kurva labor supply.
Yang pertama, perubahan dalam tas tes. Yang kedua, kesempatan bagi pekerja dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga, imigrasi. Terdapat keseimbangan pada pasar tenaga kerja. Dua fakta tentang bagaimana upaya ditentukan pada pasar tenaga kerja yang kompetitif, yaitu pertama, upah menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Oke, sekian. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi ini? Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana upah ditentukan. Terus saya ingin bertanya bagaimana keseimbangan harga dan jumlah dari input lain ditentukan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, yaitu Alia Agesti. Jadi, keseimbangan harga dan jumlah input ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pergeseran kurva permintaan ke kanan menandakan adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Apabila penawaran tidak berubah, maka akan berdampak pada kenaikan harga dan kenaikan jumlah barang yang terjual dan terbeli. Berlaku sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke kiri menandakan adanya penurunan permintaan, sehingga harga barang akan mengalami penurunan. Oke, mungkin sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Uh, Berikutnya ada keseimbangan pada pasar tenaga kerja. Upah disesuaikan dari keseimbangan penawaran, supply, dan permintaan demand tenaga kerja. Dapat dilihat dari grafik berikut. Upah sama dengan nilai VMPL, yaitu Value of Marginal Product of Labor, yaitu perubahan total nilai produksi sebagai akibat dari pengubahan satu unit tenaga kerja. Besar upah yang setara VMPL dijadikan acuan bagi para pengusaha untuk menentukan jumlah pekerja yang direkrut dan juga dijadikan acuan oleh para pekerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. Oke, mungkin sampai ke penghujung, boleh dijelaskan oleh rekan saya yang lain inti dari Dan diskusi. terakhir adalah ringkasan bab. Distribusi pendapatan ditentukan pada pasar dari faktor-faktor produksi. Tiga faktor yang paling penting dalam produksi adalah tenaga kerja, tanah, dan modal. Permintaan perusahaan untuk faktor produksi berasal dari supply, dari output perusahaan tersebut. Harga dari setiap faktor produksi yang dibayar disesuaikan pada keseimbangan supply dan demand pada faktor tersebut. Dalam keseimbangan, setiap faktor produksi terkompensasi sesuai tambahan yang dihasilkan. Oke, gimana ini teman-teman? Gimana guys? Udah selesai kah? Hai. Sudah. Jadi udah pada paham belum nih mengenai materi ini? Sudah, alhamdulillah. Oke, ini gimana nih? Natasha, Sarah, Alia, udah paham belum? Sudah. Udah dong. Paham. Sudah. Jadi mungkin hanya ini ya diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan-kegiatan selanjutnya dan bisa menjadi rekan-rekan kembali untuk berdiskusi. Oke. Sekian. Terima kasih.